Kalau aku waktu awal-awal banget, mungkin banyak orang nggak tahu aku sempet suicidal, aku sempet asli udah taruh pisau di tangan, aku mau nabrakin mobil. Dengan semua kemampuan yang aku punya, ternyata aku nggak punya solusi. Bener-bener nggak punya solusi. Sampai akhirnya, gue kayak orang tahu nggak sih orang yang lagi stres, yang kemana-mana cuma bengong, diajak ngobrol nggak nyambung, cuma liatin orang aja kayaknya gitu. Tapi giliran naik ke atas panggung, naik panggung konsen gitu, nyanyi, turun panggung langsung gini lagi. Terus ketemu lagi orang-orang random di jalan yang, Mbak Dewi, apa kabar? Sedangkan orang-orang lain tuh kayak, kalau lihat gue ya, kayak yang, ini dia nih perempuan bermasalah. Justru aku mau nanya sama Venita. Iya, abis ini mau nanya sama Venita. Kan tadi udah. Kan ini paling seru nih dia, soalnya seru gila. Venita. Karena gue pernah ketemu sama Ari sebelum kamu pakai loh. Nah, titik baliknya Kak Venita tuh apa? It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love, and wherever you are. Bentar ya. Kamu nih Jan, tolong bikin yang bagus ya, Nak. Kalau anaknya disuruh ngapain? Tolong ya, Nak. Tadi udah nyalain lampu dari tadi. Ngulang lagi apa dari awal kita? Aneh. Dari tadi terang gak sih gue? Terang, cakep banget. Udah cakep emang. Oke, kalau aku tuh sebenarnya lumayan panjang dan ngejelimet sih, Kak. Nah, saat itu ya bayangin aja kan aku waktu itu berarti perjalanan nikah sama Mas Ari itu sekitar 12 tahunan lah kita udah nikah kan. 11 tahun, 12 tahunan lah pokoknya. Nah, saat itu tuh dari awal nikah sampai usia pernikahan kita segitu tuh aduh seru banget lah gitu. Istilahnya tuh kayak dulu ya ngerasanya ya. Dulu tuh kayak aduh asik banget, mau ngapa-ngapa itu bisa berduaan. Pokoknya kita tuh berdua tuh kayak pacaran dulu. Walaupun punya anak, ntar anak ditinggal kita jalan kemana gitu. Orangnya tuh kayak asik aja gitu kan. Nah semenjak itu dia tuh udah mulai ngomongin soal agama terus tuh gitu kan. Terus aku kayak, aduh ini orang ini udah sambet kayaknya nih. Aku mikir karena gimana ya, dia udah mulai shock, karena shock banget gitu. Aku pernah di posisi itu kok, tenang aja. Siren lebih hardcore kayaknya. Terus. Dia nyuruh aku tuh kayak, aduh aku pengen banget deh punya istri berhijab, aduh pengen banget deh punya istri yang menutup auratnya segala macam. Terus setiap kali aku syuting, itu tuh selalu yang di nomor satuin adalah, bajunya kayak gimana hari ini? Terus misalnya dia nonton, astagfirullah emang gak ada baju yang lain apa? Kamu gak bisa bilang apa sama orang wardrobe kamu? Pokoknya macem-macem. Itu pasti kesel banget gak sih ini? Kesel banget. Sedangkan kan lo tahu kerjaan gue dan selama ini kan lo gak ada apa-apa. Dan dia tuh yang ikut bantu aku casting. Jadi nemenin aku casting kemana-mana dulu tuh dia juga. Jadi pas sekarang aku udah dapetin pekerjaan-pekerjaan aku, terus tiba-tiba dia main komplain-komplain aja kan kayak, lu tuh gimana sih gitu, lu lagi gak sehat atau apa gitu. Lu tuh sempat itu loh, keselnya kan. Jadi kita tuh tiap kali ketemu jatuhnya jadi panas-panasan terus. Jadi kayak, kok gak seru banget sih, gak enak, gak asik, macem-macem lah. Sampai akhirnya sebenarnya dari netizen gara-gara Mas Ari kan sering posting-posting di Instagram, suka posting, terus tiba-tiba ada netizen yang bilang gini, Mas Ari ngapain sih sosok ngomongin agama gitu. Mendingan urusin dulu aja tuh istrinya yang paling deket, istrinya aja masih gitu, masih goyang sana goyang sini digituin lah gue kan. Biasanya Mas Ari tuh kalau misalnya ada yang nge-tag ataupun apa, dia pasti langsung hapus-hapusin tuh, jangan sampai aku baca. Nah nggak tahu kenapa pas aku lagi pegang HP dan langsung kebaca lah si mention itu. Nah saat itulah kayak sambar petir gue rasanya. Nggak tahu kenapa, padahal kan biasanya kita kalau netizen ngomong kan ya udahlah gitu ya, mereka bilang
punya persepsi masing-masing. Tapi nggak tahu kenapa omongan dia tuh kena banget di aku. Terus aku mikir, yo, kok gini banget ya? Kayak ada yang salah nih. Salah nih apa ya? Di guenya atau jarinya atau apa gitu. Terus aku mikir dulu pas zaman dulu tuh, mikir ya Allah pengen banget punya suami yang bisa nuntun aku jadi imam yang baik. Karena gue tuh orangnya tuh kayak gampang kebawa tipenya. Jadi gue tuh emang dari dulu gue pengen nyari tuh sosok yang bisa ngebenerin gue gitu. Jadi terlalu terbuka banget gak sih? Enggak, terusin. Gue tuh kalau misalnya gue bergaul sama orang-orang yang gimana, gue akan ikut yang seperti itu. Gue lingkungan yang baik, gue akan jadi baik. Jadi dari dulu tuh emang berharap banget punya imam tuh yang bisa nuntun aku. Nah di saat itulah aku jadi kayak istilahnya kayak digampar gitu ya. Ini gue udah kasih lo imam yang baik, imam yang mau nuntun lo, kenapa lo nggak mau nurut? Gitu. Nah dari sana aku langsung, ya Allah, ini sebenarnya jawaban dari doa aku nih, walaupun itu doanya 10 tahun lebih yang lalu gitu ya, tapi kalau ini kemana aja aku selama ini gitu. Sampai akhirnya aku nyoba berbenah diri. Oke, Mas Ari tuh pengen apa sih? Pengen aku berhijab, pengen jadi istri yang lebih baik, pengen jadi ibu yang lebih baik. Oke, aku coba. Pertama adalah berhijab, karena dulu kan salah satu target adalah hijab dong pasti. Jadi ketika lo mau belajar, hijab tuh udah jadi oke, lo pakai hijab dulu baru lo belajar. Jadi saat itu oke, hijab. Nah itu aku ngebuka lagi tuh link-link WhatsApp dari Mas Ari yang awalnya dia kirimin terus hijab tuh hukumnya apa, terus Tosya dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi, pokoknya semua tuh dikirim sama dia dan nggak pernah gue buka. Sambar geledek keluar semua tuh. Nggak pernah gue buka, sampai akhirnya gue buka lagi satu persatu. Gue buka, terus gue dengerin. Awalnya Kak, sempet tidur, sempet apa gitu. Tiba-tiba kayak akhirnya kayak ada rasa keingintahuan yang lebih besar lagi gitu. Oh iya, kenapa juga ya harus pakai hijab? Aku pikir tuh hijab tuh kayak ini aja, kayak tren-trenan ataupun juga yang gaya-gayaan gitu. Gaya-gayaan mungkin dari Timur Tengah, Arab yang bawa ke Indonesia, jadi sebenarnya nggak wajib-wajib banget kayak gitu. Parah banget ya. Terus nggak tahu, aku aja yang orang Arab baru make. Ini Arab KW kasih. Arab maklum kalau dia. Aduh. Ya udah, terus sampai akhirnya aku nemuin lah bahwa jawabannya adalah dengan kita berhijab itu kan berarti kita tuh malah sebenarnya dimuliain sebagai wanita, lebih dihormatin lagi. Terus kita juga nutupin aib-aib kita semuanya. Ya udah, terus habis itu dari sana ya udah aku mikirnya ya Allah, pas tahu ternyata hijab itu sebegitu penting untuk wanita, aku tuh kayak ya Allah, ternyata bagus banget ya berhijab. Tapi apa yang harus aku lakuin gitu? Nggak mungkin aku tiba-tiba harus langsung berhijab gitu. Jadi kayak oke, apa yang gue harus lakuin? Karena keinginan berhijab pasti kan dari dulu udah, ntar gue kalau berhijab ketika gue udah kawin, udah punya anak, udah apa segala macam. Cuma hebatnya itu Kak, ketika aku lagi ngomongin soal kerjaan, aku dikasih hadiah sama Allah gitu. Hadiah yang waktu aku kesiram air panas. Itu sih aku sekarang aku bilangnya ya. Kalau saat itu kan aku tuh momen kenapa aku ini banget tuh karena pas aku kesiram air panas itu kan area juga area yang sensitif banget kan di daerah paha gitu. Terus di perjalanan ketika aku mau ke rumah sakit tuh yang aku kayak emosi aku tuh keluar semua di sana. Jadi saat itu kayak aku tuh kayak ada dua jiwa yang berbeda satu waktu gitu. Kayak satu waktu aku marah banget karena aku tuh udah pengen berhijab gitu. Aku sempet malamnya itu pun aku sempet nyobain pakai hijab. Terus saat itu yang aku ingat tuh, ih kok jelek banget sih aku pakai hijab gitu. Terus aku pernah kejadian yang pagi-pagi. Nah dari sana tuh kayak aku tuh marah kan. Kalau kok tega banget sih ngasih aku hujannya panas banget, aku bilang gitu. Kok tega banget, aku pengen hijab tapi kok malah dikasih kayak gini sih. Terus aku mikir tuh Allah tuh jahat gitu. Terus aku mikir kayak apa aku tuh nggak boleh berhijab ya sebenarnya. Jadi di situ tuh aku bergejolak banget tuh. Tapi nggak tahu gimana satu sisi lagi tuh kayak ada yang ngebisikin aku kayak ini tuh masih panasnya air doang loh.
masih belum apa-apanya kalau misalnya ntar lo masuk neraka, terus lo dicelup berapa kali, terus lo hidup lagi, terus dicelupin lagi, hidup lagi, dicelupin lagi, dan itu akan lo tanggung terus tiap kali gitu kan. Nah dari sana lah aku kayak aku langsung kayak aduh ini apa sih gitu, sampai aku cuma bisa istighfar doang sama perjalanan. Aku cuma ya udah aku ngejalanin aja lah gitu. Aku nggak berani lagi untuk berkomen walaupun itu dalam hati loh. Aku nggak berani komentar yang apaan, apa sakit, apa tuh nggak mau lagi, takut aku komentar karena ketika aku mendapatnya itu benar-benar perbandingannya adalah neraka gitu. Dari itu aku cuma bisa istighfar, terus aku ngejalanin proses operasinya lumayan parah juga sih. Ternyata aku baru tahu operasi plastik tuh di situ. Selama ini lu operasi plastik ya gitu kan, ngomongin masalah cantik kan apa gitu. Ini operasi plastik, gue nggak ngejalanin guys, ngejalanin operasi plastik, tapi operasi plastiknya gini, ternyata sakit. Terus sakit banget gitu, karena kan kulitnya harus dikerok dulu berulang-ulang gitu. Terus sakit banget sih Kak. Jadi waktu itu berulang-ulang, walaupun udah pakai dosisnya tinggi banget, sampai aku minta, aku sampai dok, tolong dok kasih dosis yang paling tinggi karena sakit banget. Karena kulit itu kan ada tingkatannya. Ya. Nah, tingkatan aku tuh persis pas di sebenarnya istilahnya tuh kategori itu nggak berat banget kayak orang luka bakar yang gimana sampai berubah warna gitu. Aku tuh emang udah sampai tahapan berubah warna, cuma tahapannya tuh yang benar-benar masih di kulit lapisan atas. Jadi itu yang sensitif banget. Jadi emang lebih berasa sakit dibandingin orang yang benar-benar udah luka yang dalam banget, itu malah nggak terlalu berasa. Jadi disitulah aku jadi sama Mas Arif jadi ngobrol. Makanya kalau udah dalam banget kan makin nggak sakit. Makanya tadi neraka diulang lagi dari lapisan yang Ya. Itu dia makanya selama aku proses itu, Mas Ari kan nemenin terus. Mas Ari tuh nemenin terus, kita ngobrol soal agama, soal apa. Dan itu pas waktu kejadian, persis pas kejadian Demian. Ingat gak? Pas Demian kena itu ya. Yang timnya juga kena tuh, partnernya kena tuh. Itu sama, jadi aku udah masuk rumah sakit, terus habis itu kita nonton sama-sama itu, kejadian itu. Jadi Mas Ari kayak ngingetin, lihat, mau sepinter-pinternya kita, mau sejago-jagonya kita, mau sepunya rencana kita semaksimal mungkin segimana, kalau Allah berkehendak tuh udah akan terjadi. Jadi karena aku kayak semakin kuat lagi, ya Allah, ya mudah-mudahan ini jalannya, aku bisa lebih belajar lebih baik lagi. Ya, dari sana, walaupun pas itu kan aku harus nyelesain berapa hari lagi kan pekerjaan. Itu juga berat banget, mikirnya, aduh bisa nggak sih gue, terus habisnya gue jadi ibu rumah tangga banget nih apa gitu kan. Terus mikirnya nggak langsung saat itu pakai kerudung, kan waktu itu aku pakai pas awal Januari banget tuh, 1 Januari. Aku mikirnya nggak kebayang itu, tapi nggak tahu ketika pas di tanggal 1 Januari itu, Mas Ari ngajak liburan ke Bandung, tiba-tiba aku ngeliat lagi tuh kerudung yang aku simpen yang waktu hari terakhir yang malamnya aku kena tuh, terus aku lihat, nggak tahu gimana pas aku lagi ganti baju, aku tertuju aja ke kotak itu lagi. Kerudung yang waktu itu, aku bilang gitu doang. Terus aku kayak, aku pakai sekarang ya, gitu doang, cuma mikir ya. Terus kayak, yaudahlah, kalau aku nggak pakai sekarang, kapan lagi gitu. Terus aku cuma waktu itu, Bismillahirrahmanirrahim, udah aku pakai, aduh Masya Allah, ternyata nikmat banget. Aduh, ya udah gitulah terus. Peluk. Semoga kita semua istiqomah ya. Kamu tahu nggak hikmah terbesar tahun ini Ramadan? Apa? Imam taraweh itu tiba-tiba jadi banyak banget. Oh iya. Iya kan? Semua imam-imam kita laki-laki dipaksakan sekarang harus jadi pemimpin, harus baca itu namanya Quran, ya kan? Terus harus mengajak keluarganya untuk nih, ayo Shiratal Mustaqim yuk. Itu skenario Allah tuh keren banget sih. Kalau aku sih lihat itu ya, keren banget, keren. Iya, Masya Allah.
Sebenarnya apa yang saat ini dirasain sama Wisnu dan Shiren, mungkin Dewi dan Mas Agus juga sama kan. Kita punya 2 cabang Scoops, terus kita juga maksudnya ada beberapa bisnis yang sedang kita jalanin, dan mau nggak mau dengan kondisi ini semuanya udah mulai cut kan. Dan waktu duduk di salah satu pertemuan, kita meeting sama mereka, aduh, tahu kan yang ngadepin ke teman-teman yang udah kita anggap kayak keluarga ya, karyawan, lihat mukanya kan, ya Allah, Shiren, mereka udah tahu, kita udah tahu nih mau dirumahin. Nggak usah ngomong juga kita tahu, dan mereka di titik yang mau marah juga nggak bisa, karena emang semuanya lagi kepentok gitu. Cuman mungkin saat ini ya yang lagi aku pelajarin, Shiren, adalah ini bukan tentang siapa yang punya dan siapa yang tidak punya. Ini bukan tentang siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Tapi saat ini nih, pandemi ini sebenarnya lagi masalah hati kita nih sebenarnya gimana. Dan hati kita ini, dari dulu kan kita selalu merasa bahwa oke, gue harus gini supaya gue bisa menyelamatkan A, B, C, D, E, F, G. Which is, itu bukan tanggung jawab kita. Sisi ya. Satu sisi kita punya tanggung jawab mungkin untuk cari nafkah dan lain-lain. Tapi at the end of the day, yang namanya rezeki itu bukan dari kita. Rezeki itu benar-benar dari Allah. Dan jadi waktu aku lagi ngobrol sama teman-teman, akhirnya kita ngomongin ini secara serius bahwa ini sesuatu yang skenario Allah yang mungkin mengajak kita untuk fokus, jangan ke dunia terus. Kali ini aja kita jangan dunia terus gitu yang kita fokusin, tapi kita memperbaiki urusan hati kita dulu. Dan akhirnya dengan kondisi ini aku kirim link terus kan ke teman-teman gitu, guys, nanti aku kirim ya, kita sama-sama belajar ya. Akhirnya mereka pada nonton kajian Ustadz, terus mereka pelan-pelan nggak bergantung dan nggak mau bergantung juga. Kita bilang jangan bergantung sama manusia ya, karena pasti akan kecewa. Jadi kita harus balikin lagi nih, hatinya harus di reset, dibalikin lagi bahwa rezeki itu pasti punya Allah, bukan punya siapa-siapa, termasuk kita, termasuk mereka. Jadi ya sekarang ini kita lagi belajar untuk menata hati. Itu sih yang paling dirasakan saat ini, Shiren. Yang kita pusingin nih, misalnya sekarang ya, yang kita pusingin tuh apa sih? Apa, Shiren? Yang paling kita pusingin apa? Duit, materi. Ya tanggung jawab juga mungkin ya Kak Dev. Semua itu nggak dibawa pas kita mati. Jadi aku yang kesentil nih melihat beberapa teman-teman aku ada yang udah meninggal karena COVID. Yeah. Beberapa teman-teman aku ada yang meninggal bukan gara-gara COVID. Yeah. Terus ada sosok-sosok yang mungkin kita kenal sama mereka ya, misalnya ada Ashraf, terus ada Glenn baru-baru ini, and you're like, iya ya, kapan aja waktu selesai. Dan kita nggak bawa apa-apa kecuali kekhawatiran kita di dunia ini. Itu sih yang bikin aku kesentil banget, kayak gila nih, nggak bisa. Yeah. Tapi belum cerita kalau Shiren. Gue mah panjang. Gue galau waktu itu. Kalau aku waktu itu hamil besar, aku muntah-muntah parah, gak bisa minum obat sama sekali. Minum, keluar lagi muntahnya sampai hitam. Dan aku harus operasi usus buntu hamil 7 bulan. Aku
aku bilang sama Wis pas bulan puasa setelah udah berapa tahun pakai kerudung kayak, terus dia bilangnya tumben kerudungnya bagus, itu panjangan dikit. Terus aku bilang, ya yang kayaknya mulai hari ini aku mencoba untuk pakai yang longgar deh, kerudungnya aku mau panjang. Dia nangis loh, dia bilang makasih mau bantuin aku di akhir. Masya Allah. Peace be upon you, ya Rasulullah. Jadi ya agama ini lagi-lagi agama yang keren, tapi agama yang butuh fokus dan butuh hati yang tulus untuk belajar. Nggak boleh ada ego, sok tahu, sok pinter, sok jago, sok udah Allah, gue lebih tahu daripada Allah. Jangan diatur deh, nggak bisa. Oke, makasih Mbak Dewi, Kak Venita. Mudah-mudahan Sama-sama, thank you. insya Allah bermanfaat, luar biasa sih sharingnya. Pokoknya semangat buat teman-teman di rumah yang lagi mau belajar agama lagi. Kita semua di sini belajar. Kita nggak pernah mau bilang yang udah belajar hijrah duluan itu lebih baik, enggak. Never ending belajar. Wah, kita Nggak ada ada PR dari guru-guru kita aja kayaknya ini dari SD kemana aja. Iya. Kalau pusing, Nyesel nggak sih? nyesel. Nyesel. Itu yang diingat tuh pas waktu habis kita Quran SD. banyak, kita jus 30 nggak kelar-kelar, ya kan? Cuman nggak apa-apa, insya Allah maha baik, Allah akan menghargai semua proses hambanya. Ya, proses hambanya. Mudah-mudahan kita pun meninggal di kondisi kita tetap belajar terus-terus dan menuntut ilmu. Amin. Pokoknya saling mendoakan, cari lingkungan, karena lingkungan Ingat. penting banget. Ingat Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Ya Mbak, kita satu jus dulu ya Mbak Deh. Aduh, Kayak, Masya Allah. belajar kayak gimana gitu ya. Tapi yang penting niatnya. Karena kan ketika apapun itu yang dicatat niat kita kan. Iya, kalau niat mulu kagak dikerjain juga nggak lucu. Betul, tapi nanti kan ditanya nih. Ditanya kayak gini, jam segini kenapa nggak dikelarin ya? Ngurusin mic ya Allah, mic aku. Adik Tuh saya, kan? Dia sampai dia pegang. oh nggak bisa dipegang, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah, ya aku kangen banget deh ya Allah. Oh, Gue udah pengen banget. Sama sehat-sehat ya. ya mudah-mudahan ini cepat selesai. Kita nggak tahu sampai kapan nih kita. Amin. Tapi banyak Amin, berdoa, amin, ya gengs. Allah. Ini bulan Ramadan, Allah mengobrol pahala dan insya Allah siapa tahu banyak yang doa di bulan puasa, banyak yang tembus langit. Kan nggak pernah tahu. Bismillah ya, dikabulin corona ini berakhir. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamini Dashira. Ada Ting 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 ting